Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang dimuliakan jamaah zuhur Masjid Raya Sumbar, mungkin ada yang berdomisili di Padang, ada yang datang dari Sumatera Barat, kabupaten lain, dan juga mungkin ada dari provinsi tetangga. Melihat keindahan kota Padang semenjak tahun 74, itu kota Padang ini setahu saya namanya kota tercinta. Padang kota tercinta bagi seluruh warganya. Mudah-mudahan segala cinta yang kita berikan kepada benda di bawah dari mencintai Allah dan Rasulnya, dan selalulah cintai Allah dan Rasul melebihi dari segala cinta kepada yang lain. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ditanya oleh seseorang, manan cinta pak ka istri ya pak joka Allah. Kalau kita katakan saya cinta kepada Allah, ku indak basuo beko, ndak batamu ruwe jobuku, ndak sauku batuang kejanjang. Yang diucapkan dengan lidah tidak sama dengan prakteknya. Maka redaksinya yang tepat, saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri dan suami saya. Itu redaksinya yang tepat. Kalau sesuatu lebih kita cintai daripada mencintai Allah dan Rasul, berarti kita mempersekutukan Allah dengan itu. Semoga kita semua terhindar dari lebih mencintai benda daripada mencintai Allah dan Rasul. Itulah cinta yang sebenarnya. Kaum muslimin yang terhormat, juga pada hari ini semua kita yang hadir di Masjid Raya ini pasti tahu berapa isi dompet kita masing-masing, berapa uang yang tertinggal di dompet kita. Karena sepikun-pikun manusia dengan uang dia tidak pernah lupa. Para jemaah, tapi bagaimanapun tinggi ilmu kita, luas pengetahuan kita, luas wawasan kita, kita tidak akan pernah tahu berapa usia kita yang tertinggal lagi. Itu tidak tahu kita. Maka hidup ini kita isilah sisa umur yang tertinggal ini dengan segala kebaikan yang bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk tetangga, bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat yang lain, dan secara garis besarnya bermanfaat bagi tanah air dan bangsa kita.
Janganlah kita hidup di tanah air kita ini menjadi pengkhianat bangsa. Jadilah kita orang berbuat baik kepada bangsa ini. Kaum muslimin, kalau kita dianiaya orang bagaimana Pak Ustaz? Ke depan kita lihat di dalam surat Ar-Ra'du, salah satu orang yang akan masuk surga itu siapa dia? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang yang sanggup membalas kejahatan orang lain, perbuatan buruk orang lain dengan kebaikan. Ini mungkin berat ini bagi iman yang setipis kulit bawang. Tapi bagi iman yang tebal itu tidak ada rasa dendam. Maka keburukan itu akan dia balas dengan kebaikan. Itu gawainya Rasul itu Ustaz. Tidak bisa kita itu. Kita lihat di dalam Al-Quran, ada manusia biasa yang meniru Rasul itu. Nanti bapak-bapak ibu lihat di dalam surat Yusuf. Jadi rasul-rasul yang lain itu ceritanya seperti Nabi Musa, Nabi Sulaiman, itu ada di dalam surat-surat lain. Tapi khusus kisah Nabi Yusuf itu hanya ada di surat Yusuf, tidak ada di ayat lain. Para jemaah, Nabi Yusuf ini dianiaya oleh saudaranya sebapak. Kemudian setelah dipukuli dimasukkan ke dalam sumur. Tapi Allah menolong, di dalam sumur itu airnya hanya sampai leher. Jadi tidak terbenam sampai ke kepalanya. Maka dia tidak meninggal di dalam. Kenapa tidak meninggal? Dia itu calon rasul, dipelihara oleh Allah. Maka dia dipungut oleh pedagang yang akan pergi ke kota. Pedagang itu kehabisan air, dia masukkan ember ke dalam sumur, kemudian dia menarik ke atas. Yusuf berpegang dengan tali itu. Ba anak ba mengkolu-koluko badan bangko bangka-bangka. Ambo ditangani de udah ambo Pak. Kini ba kawantam pulang jan Pak bikonyo bunuh boleh. Bawa salam bawa ke pasar dah Pak. Apa jual di pasar budak? Maka di pasar budak itu banyak orang menawar Yusuf ini. Dia ganteng Pak. Siapa yang dapat membeli? Yang dapat membeli yang banyak uang. Beliau adalah Perdana Menteri, namanya Kitfir. Dibelinya, dia tidak punya anak. Istrinya cantik, namanya Zulekha. Maka dibawalah anak ini pulang. Apa katanya kepada istrinya? Kita angkat anak ini menjadi anak kita. Kita tidak punya keturunan. Ayyam fa'ana, mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga kita. Jadi anak angkat Perdana Menteri lah Nabi Yusuf tu. Begitu jenjang karirnya. Tapi istrinya, istri raja Perdana Menteri itu hanya 4 tahun tuanya dari Yusuf. Yusuf saat itu umur 11. Setelah Yusuf berumur 21, istri Perdana Menteri itu baru berumur 25. Berubahlah cintanya dari cinta kepada anak menjadi cinta kepada laki-laki. Ini Allah yang menceritakan Pak, bukan saya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu firman Allah dalam surat Yusuf. Sungguh Zulekha itu dalam cintanya kepada Yusuf. Yusuf ba'a. Yusuf kau orang atau malaikat? Manusia Pak. Yusuf juga jatuh cinta kepada istri bapa angkatnya itu karena sangat cantik. Wa hamma biha. Yusuf juga cinta kepada ibu angkatnya itu. Tapi terjadikah perselingkuhan?
walaupun kecil orang abih miang dek bagi si abih malu dek biasa, tapi rasul, calon rasul dipelihara oleh Allah. Laula burhana rabbih, sekiranya Yusuf tidak melihat kebesaran Allah, maka dia akan berzina dengan ibu angkatnya itu. Diingatkan oleh Allah. Apa kata Yusuf ketika itu kepada ibu angkatnya? Bu, kalau ibu balah dado ambo kuah, baa perasaan ibu kambo ambo cuy tu lo jo ibu. Tapi ini tidak mungkin kita lanjutkan. Ibu punya suami. Ini cinta terlarang, berdosa kita. Iya kan? Anyo bae bapantun Yusuf ko tujuh basoinyo, itu nanti lape dembo. Adi pindah ke baso Minang. Luruhlah jalan Payokumbuh, batimbang di Tanjung Pati, kok layati samo sungguh karyang lautan kita nanti. Anang kata Zuleka, ko pilo lawi ka karyang go sui. Dorang wak kan sui Yusuf ko. Wang pandi emak suami embo kata ada di rumah dah. Kok Yusuf nang kini tu pak nyo sanduk gule apuin. Tapi karena dia calon rasul, dia dihindarkan oleh Allah. Ya kan? Dikejar oleh Zuleka, dia lari ke pintu. Wastabaqal bab. Mereka berlomba lari ke pintu. Rupa kancang lari Zuleka ko, dapet punggung Yusuf ko bajunya. Kapaci? Ketika dia memegang baju itu, suaminya muncul di pintu. Rupa suami kalau ada tak je hatinya pak. Tapi nyo lapang hati. Bekerja-kerja kalian ke pintu, meledak kompor je. Langsung nyo balik awahan de istri menteri kau pak. Karena niatnya ndak sampai, katanya ke lakinya. Dah, hampir nyo perkosa mau sebentar kali. Kalau ndak pulang udah lah nyo perkosa mu. Balasan nan kau dagihan kana angke nan jahit. Ya kan? Itu cerita Al-Quran pak. Sayang saya ndak hafal Quran seperti Ananda Hadidayat. Ya kan? Sepotong-sepotong dapat rembut. Ma jaza, apa balasan yang akan abang berikan, udah berikan kana angke awak nan jahit kot. Rupanya Yusuf ini dibela oleh Allah. Ada anak kecil dalam buayan pandainya mengecek. Kata anak ketek kok, Tuan jangan percaya saya jomong dengan istri Tuan dulu. Ambo jadi saksi. Tu takajui menteri kok. Apa kata anak kecil itu? In kana qamisuhu qudda min qubulin. Kalau baju Yusuf itu robek di dada, di depan, istri Tuan benar, Yusuf pembohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Tapi kalau baju Yusuf robek di belakang, istri Tuan nan salah. Nyo liye, nyo pandang-pandang, nyo tiliti, nyo pilih hatta cie-cie, nampak dia nyo baju Yusuf kecebik di belakang. Katanya, wastaghfiri li zambiki. Dia minta ampunlah engkau dengan dosa engkau. Innaki kunti minal khati'in. Engkau orang bersalah. Karena menteri tadi menyalahkan istrinya, memang itu sebenarnya yang terjadi. Yusuf tunjuk tangan, Pak, indah ibu saya nan salah doh Pak, ambo salah. Kalau ambo ndak menerima cinta ibu, kau tu ndak jadinya. Kini supaya aman, apa masuk ansalah ambo ke penjara. Jadi Nabi Yusuf tu minta masuk penjara Pak. Karena dia sabar, ya kan? Maka Allah membalas. Sudah masuk penjara tu nyo jadi Mirnana menteri. Tabalik je Yusuf nang kini Pak. Yusuf kini dapat jawatan dulu, baru masuk penjara sudah. Tabalik. Hebohlah nagari, orang tahu je orang banyak.
Di pagunjangnya lah istri menteri ke dia orang banyak. Emosinya, tolong tangkuk orang ko bang, abang kan rajo. Ndak elok dibaleh namburuk je namburuk. Balehlah namburuk tujuanan baik. Kini ko pitih bali makanan nan lama-lama undang orang nak mempagunjangkan adinda tu. Nah, jadi ibu-ibu kalau nyo pagunjang dia orang buat makanan nan lama undang orang tu pulang. Jangan mendendam-dendam. Tak ada masalah yang selesai dengan dendam. Lah tiba ibu tu di rumahnya edangan makanan di ibu Zulekha. Rupa padeh sadonyo, lama pi padeh. Atunya minta buah-buahan. Ada lagi buah-buahan, dia lagi pisau cik. Min hunna sikin. Dia lagi pisau sikin. Nyo jadi masuk piaman orang piaman sakin. Tu bahasa Arab tu, Pak. Sikin. Sadang mengubah buah-buahan tu, Yusuf dikeluaran di penjara sebentar, disuruh berjalan di muka ibu-ibu tu. Yusuf itu ganteng. Apa yang terjadi dengan takdir Allah? Falamma ra'ainahu, tatkala mata mereka memandang Yusuf, akbarnahu, gadang angok ibu-ibu tu sadonya. Aku suak senyum celik Yusuf tu ndak mengerijuk-ngerijuk matanya. Akibatnya apa? Wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan jari mereka. Ndak tersai dah Pak. Putih jari ko serwe ha, ndak terasa sakit dah. Dek mencaliak Yusuf nang gagah tu. Kok seorang tu itulah biasa Pak. Kok kasadonya. Ya kan? Qatta'na. Atu mengko Sarawak Pak main tenis tu Sarawak qatta' namanya. Apa kalau main tenis ke Sarawak pendek mah? Atu dari bahasa Arab tu Sarawak qatta'. Cuma orang awaknya tukar jo kotok. Dia hurufnya itu qaf ta ain qatta'. Memotong mereka, ibu-ibu yang banyak tadi akan jari mereka. Lah titik-titik darah ke bawah jari lah putih seruih. Sadang serupa itu nyokajui endek Zulekha. Bu, besok ibu kok mengecek pelihara lidah berjalan pelihara kaki. Mengecek siang caliak-caliak, mengecek malam agak-agak. Ibu alun sampai 5 minit mencari anak angke amboko, putih jari ibu ndak tahu ibu. Ambo 20 tahun sagagah go orang. 20 tahun siang malam je nyot. Atung ko ibu jangan sembarang mengecek saja. Akhirnya ibu-ibu itu minta maaf kepada ibu Zulekha. Nanisi kaji itu bukan Nabi saja yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang biasa yang tebal imannya bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi umur kita nanti siso ko, ya kan? Jangan dibalik kejahatan jo kebaikan. Kejahatan jo keburukan. Baliklah kejahatan dengan kebaikan. Itu tinggi nilainya. Apa? Sorga. Itulah tausiah kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan mudah-mudahan saya juga sanggup mengamalkan. Bapak-bapak juga begitu, semoga Allah memberkahi kita dari hidup ini sampai kita meninggal dunia. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.